Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edo Bagus Gede Teja Pratnyana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rasional pengembangan kurikulum 2013. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi, tidak dapat disangka lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi yang pertama, manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian, jika kita membahas terkait dengan rasional pengembangan kurikulum 2013, maka pastinya akan ada tantangan. Nah, tantangan yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan, yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Berikutnya adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Berbicara tentang kurikulum dan masa depan, tentu diperlukan penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dari berpusat pada guru menuju berpusat kepada siswa. Kedua, dari satu arah menuju interaktif. Ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Keempat, dari pasif menuju aktif menyelidiki. Kelima, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Keenam, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Ketujuh, dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan. Kedelapan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. Kesembilan, dari alat tunggal menuju alat multimedia. Kesepuluh, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. Kesebelas, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. Kedua belas, dari usaha sadar tunggal menuju jamak. Ketiga belas, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Keempat belas, dari kontrol berpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Ke-15, dari pemikiran faktual menuju kritis. Ke-16, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Rasional pengembangan kurikulum berikutnya adalah pendalaman dan perluasan materi. Berdasarkan hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara itu, negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level di atas itu. Dalam kaitannya, perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional.
Di samping itu juga, perlu dievaluasi ulang tingkat kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional dan menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Berikutnya adalah tujuan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan juga afektif. Kemudian ada landasan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, landasan filosofis. Terkait dengan 3 dimensi kehidupan bangsa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Ketiga, landasan empiris. Kurangnya pengarahan yang sesuai antara kurikulum dan kebutuhan dari kalah saingnya kompetensi Indonesia dan merosotnya karakter bangsa menjadi landasan empiris pengembangan kurikulum. Yang keempat, kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Dan oleh karena itu, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula, penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Berikut adalah kompetensi untuk kurikulum 2013. Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu gambaran kategori 3 aspek. Yang kedua ada silabus, yaitu rancangan belajar untuk 1 mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar, yang merupakan kompetensi mata pelajaran tertentu. Kemudian yang terakhir ada RPP, yang merupakan rancangan yang dikembangkan dari setiap KD. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Prinsip intrakurikuler. Yang pertama merupakan proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran di dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Kedua, proses pembelajaran di SD berdasarkan tema, sedangkan di SMP, SMA, dan SMK berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Ketiga, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif. Keempat, pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kelima, konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan yang lainnya, dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Keenam, pembelajaran tidak langsung terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Ketujuh, proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisa, dan mengomunikasikan. Kedelapan, pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta menguasai kompetensi yang masih kurang. Kesembilan, penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial. Pembelajaran ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan mata pelajaran, yang terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kemudian ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan
daftar mata pelajaran. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum didasarkan prinsip setiap kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta lingkungannya. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Implementasi dan evaluasi kurikulum. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan atas prinsip yang pertama, bahwa sekolah adalah satu satuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Kedua, guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik yang mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Ketiga, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Keempat, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Manajemen implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota. Kemudian, strategi implementasi kurikulum terdiri atas yang pertama, pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari tahun 2013 sampai 2016. Yang ketiga, pengembangan buku babon dari tahun 2013 hingga 2016. Yang keempat, pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah, terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari hingga Desember 2013. Keempat, pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi serta upaya penanggulangan. Evaluasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah serta guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran. Hasil evaluasi dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif di masa yang akan datang. Nah, itu dia tadi beberapa hal terkait dengan pengembangan kurikulum 2013. Saya harap video tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Saya, Ide Bagus Kediri Japratnyana, mengucapkan terima kasih.